Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanari yang saya cintai, saya banggakan, jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Ada hal yang menarik lagi dari tulisan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang berjudul 12 pertanyaan untuk Rabithah Alawiyah tidak akan bisa dijawab. Tulisan beliau yang terdiri dari 17 paragraf. Tentu tulisan beliau perlulah kita kaji bersama, perlulah kita pelajari bersama, dan saya pribadi support kepada Kiai Madudin Usman Al-Bantani agar terus gaungkan kebenaran, agar masyarakat awam seperti kita tahu, paham, dan juga tentu saja untuk mencerdaskan bangsa. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang suka membaca, saya sarankan buka laman website Nahdlatul Ulum. Di situ karya-karya beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dipublikasikan. Dan jika saudara-saudaraku suka mendengarkan, maka marilah kita simak bersama tulisan beliau yang akan saya bacakan. Pertanyaan penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang dikirimkan kepada Rabithah Alawiyah yang berjumlah 12 pertanyaan, belum ada jawaban. Dan memang pertanyaan itu akan sulit dijawab jika kita tidak ingin mengatakan mustahil. Mengapa? Usaha-usaha mencari sumber itu jika memang ada, maka sudah ditemukan oleh para pendekar sejarah dari kalangan Ba'alwi seperti Abdullah Al-Habsyi, Alwi bin Tahir, Ubaidillah As-Saqaf, Yusuf Jamalulail, dan lain sebagainya. Mereka lah keluarga Ba'alwi yang telah menelusuri jalan-jalan setapak dari lorong-lorong gelap nasab Ba'alwi, berharap akan ada setitik cahaya yang dapat menyibak kegelapan itu. Tetapi usaha maksimal itu belum memberi harapan yang berarti. Malah kenyataan penelusuran itu menyimpulkan telah terbukti tidak ada satu kitab sezaman pun menyebutkan Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Tidak ada satu kitab pun menyebut ia bergelar Al-Mujahir. Tidak ada satu kitab nasab pun, bahkan ketika kitab sejarah sampai abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Bahkan penulis sendiri, Kiai Madudin Usman, meyakini jika manuskrip-manuskrip Yaman yang masih perawan ditemukan dalam keadaan ia masih suci dari tangan Ba'alwi, maka nasab para Ba'alwi akan semakin berada dalam titik nadir. Mengapa demikian? Begini kisi-kisinya. Ibnu Samroh wafat 586 Hijriah, sejarawan Yaman dari kota Al-Janad. Ia menulis sebuah kitab tentang para ulama Yaman dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masanya, termasuk ulama-ulama Hadramaut dan Mirbat. Kitabnya berjudul Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Kitab ini adalah segelintir mutiara yang ditemukan dari sekian banyak mutiara manuskrip Yaman yang belum ditemukan. Ia ditemukan oleh keluarga Ba'alwi. Ia ditemukan oleh filolog Mesir yang bernama Syekh Fuad Sayyid dan diterbitkan oleh penerbit Darul Qalam Beirut, Lebanon sekitar tahun 1956. Kitab ini secara lengkap menyebut ulama-ulama tabi'in tingkatan pertama seperti Tawus bin Kaisan, Wahab bin Munabbih, Ad-Dahhak, dan lain sebagainya. Dalam kitab itu ada pasal yang khusus menerangkan tentang para ulama yang ada di kota Mirbat, Ahwar, Maifa'ah, Hadramaut, Tarim, Aden, Lahaj, Inham, Asyalbu, Ajawah, Qadir, Asy'baniyah, dan Al-Muwafir. Dilihat dari tahun wafatnya Ibnu Samroh, yaitu tahun 586 Hijriah, seharusnya ia mengenal 8 nama keluarga Ba'alwi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal, atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh
8 nama itu adalah yang pertama Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Yang kedua Ubaidillah, wafat 383 Hijriah. Yang ketiga Alwi, wafat 400 Hijriah. Yang keempat Muhammad, wafat tahun 446 Hijriah. Yang kelima Alwi II, wafat 512 Hijriah. Yang keenam Ali Kholi Hosam, wafat 529 Hijriah. Yang ketujuh Muhammad Sohib Mirbat, wafat 550 Hijriah. Dan yang terakhir Ali Walidul Faqih, wafat 590 Hijriah. 8 nama tersebut dalam literasi kitab-kitab yang dikarang oleh Pak Alwi seperti kitab Al-Burqah karya Ali Asyakran sebagai para ulama dan para wali besar. Tetapi semua nama-nama itu tidak disebut oleh Ibnu Samrah. Miris memang nama-nama yang pada abad milenial ini disebut sebagai ulama besar, tetapi ulama setempat di masa itu tidak mengenal mereka. Ada dua kemungkinan nama-nama keluarga Pak Alwi itu tidak disebut. Yang pertama, mereka memang ada tetapi mereka bukan siapa-siapa, bukan fuqaha, bukan juga ulama, apalagi aulia, sehingga mereka tidak lagi dimasukkan dalam kitab Ibnu Samrah. Kemungkinan yang kedua, memang nama-nama itu tidak pernah dilahirkan di Yaman, kecuali Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi sosok historis di Irak dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Agaknya ketujuh nama lainnya sangat patut diduga bukan sosok historis, nama-nama ciptaan pada generasi selanjutnya. Kita perhatikan saat Ibnu Samrah menyebut siapa saja ulama-ulama yang ada di Hadramaut. Ia menyebut nama-nama ulama diantaranya Abu Junais, Abu Jawzi, wafat 553 Hijriah, Abu Akhdar, Hakim di Tarim. Ibnu Samurah menyebut Abu Akhdar ini sebagai ulama ahli dalam qiraatus safah dan ahli fikih. Nama lainnya adalah Abu Bakair. Ia wafat dalam keadaan syahid di Tarim tahun 575 Hijriah. Perhatikan angka tahun ini 575 Hijriah adalah tahun di mana Ali Ayah Faqih Muqaddam hidup di Tarim. Tetapi Ibnu Samrah sama sekali tidak menyebut nama Ali tersebut. Pertanyaannya, apakah Ali Ayah Faqih Muqaddam ini sosok historis yang ada di Tarim ketika itu? Selanjutnya, jika pembela nasab Pak Alwi beralasan tidak disebutnya nama Ali Ayah Faqih Muqaddam dalam kitab Ibnu Samrah karena ketika itu Ali masih hidup sedangkan Ibnu Samrah hanya mencatat ulama yang telah wafat. Baik, bisa demikian, tetapi kakek Faqih Muqaddam Ali Kholi Hosam ketika itu wafat tahun 525 Hijriah, 29 Hijriah. Jika Ibnu Samrah hanya mencatat ulama yang sudah wafat, maka Ali Kholi Hosam seharusnya tidak dicatat. Karena ketika Ibnu Samrah hidup, itu Ali Kholi Hosam sudah wafat. Mengapa ia juga tidak dicatat? Padahal dalam literatur kitab karangan ulama Pak Alwi, Ali Kholi Hosam ini disebut sebagai ulama yang besar. Begitu pula ayahnya Ali Kholi Hosam yang bernama Alwi II, mengapa juga tidak dicatat. Juga ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad, mengapa tidak dicatat? Juga ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I, mengapa tidak dicatat juga? Juga ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah, mengapa tidak dicatat? Bukankah katanya mereka semua ulama? Hanya ada dua kemungkinan mereka tidak dicatat, yaitu seperti kemungkinan alasan sebelumnya, jika tidak karena mereka bukan siapa-siapa pada masanya, maka karena mereka semuanya memang tidak ada di Yaman. Selanjutnya, lihat pula dalam kitab Ibnu Samrah, ketika ia menyebut ulama di kota Mirbat, ia menyebut ulama di sana yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai, wafat tahun 577 Hijriah, tetapi ia tidak mencatat orang bernama Muhammad Sohib Mirbat Pak Alwi yang katanya wafat tahun 550 Hijriah. Mengapa? Jawabannya sama dengan di atas, diulangi, karena bisa jadi ia bukan siapa-siapa ketika itu atau ia tidak ada di sana. Literasi kalangan ulama Pak Alwi seperti kitab
Musyaraurawi disebut bahwa Muhammad Sahib Mirbat ini ulama besar. Ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbat, bahkan disebut ia guru dari Al-Qulai. Tetapi mengapa sang murid namanya disebut Ibnu Samurah tetapi gurunya dilupakan? Betulkah Muhammad Sahib Mirbat adalah guru dari Al-Qulai? Betulkah ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbat? Tidak ada satu referensi pun yang menyebut keduanya kecuali setelah abad ke-9 dalam kitab karangan Pak Alwi. Mengapa demikian? Anda sekarang tentu sudah dapat menyimpulkan sendiri jawabannya. Bahkan Ibnu Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitab Al-Kamil fi At-Tarikh, menyebut bahwa gelar Sahib Mirbat itu adalah gelar yang disandang oleh penguasa Mirbat, bukan oleh Muhammad Ba'alwi. Ibnu Atsir menyebut di tahun 601 Hijriah, Muhammad Akhal Sahib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Hal ini menjelaskan bahwa dari gelar Sahib Mirbat saja Muhammad Sahib Mirbat ini bermasalah, apalagi sosok kesejarahannya. Lalu apakah nama Muhammad Sahib Mirbat disebut dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 Hijriah yang dikarang bukan Pak Alwi? Jawabannya tidak ada. Dari sini kita tahu bahwa 7 nama keluarga Pak Alwi ini ahistoris. Lalu apakah nama di bawahnya terekam kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah? Pembahasan ini pula akan menarik, tetapi penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan membahas pada tulisan selanjutnya. Demikianlah tulisan beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya mencerdaskan kita semua. Apabila ada salah-salah kata dalam saya membacakan tulisan beliau, ada pepatah, tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada bunga mawar yang tak berduri. Segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan bersumber dari kita sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.